Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Jadi, pada suatu ketika, ada seorang anak yang membantu ibunya sedang memasak. Ibunya memasak tempe dan ayam kecap. Ibunya bilang bahwa tempe dan kecap berasal dari satu bahan, yaitu kacang kedelai. Kemudian, ibunya juga menyiapkan semangkat tanpa biji. Anaknya bingung, bagaimana bisa tempe dan kecap berasal dari satu bahan? Dan juga anaknya bingung, bagaimana bisa semangka tanpa biji. Ibunya menjelaskan bahwa itu semua bioteknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan satu barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Pembuatan tempe dan kecap merupakan bioteknologi konvensional, sedangkan pembuatan semangka tanpa biji merupakan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang sederhana, memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri dan kuman, dan melibatkan proses fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang canggih, hanya memanfaatkan bagian dari organisme dan melibatkan proses rekayasa genetika. Sebelum kita masuk bioteknologi, kita harus mengetahui tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Ada yang dinamakan rekayasa genetika, yaitu ketika gen yang merugikan akan dipotong dan ketika gen yang menguntungkan akan ditambahkan. Penerapan bioteknologi dapat pada bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang energi. Penerapan bioteknologi dalam pangan yaitu sebagai contoh tempe dan kecap yang ditambahkan jamur dalam proses pembuatannya, akan tetapi jamurnya berbeda jenis. Jamur akan menciptakan benang-benang yang akan mengikat tempe. Kemudian, jamur tersebut akan merubah protein pada kacang menjadi asam amino yang lebih kompleks, yang berguna bagi tubuh kita. Kemudian ada juga beberapa contoh produk yang menggunakan bioteknologi seperti keju, yogurt, sosis, dan lain-lain. Bioteknologi pertanian yaitu bioteknologi yang membuat hasil tahan hama, kemudian tahan cuaca buruk, menambah nilai gizi, dan lain-lain. Sebagai contoh bioteknologi pertanian, yaitu ada golden rice yang akan kaya vitamin C, kemudian jagung transgenik, produk tinggi dan tahan lama, kemudian tomat transgenik, kulitnya mudah dan tidak mengembut. Kemudian ada juga semangka tanpa biji dan jeruk tanpa biji. Kemudian juga ada kultur jaringan seperti yang tertera pada gambar di atas. Kemudian ada bioteknologi peternakan. Bioteknologi peternakan tujuannya untuk meningkatkan kualitas peternakan. Untuk sapi yang berdaging banyak dan susunya kualitasnya bagus, akan dilakukan rekayasa genetika atau inseminasi buatan. Inseminasi buatan yaitu ketika sperma jantan akan dimasukkan ke rahim sapi betina yang menghasilkan anak yang bagus dengan kualitas yang terbaik. Kemudian bioteknologi dalam bidang kesehatan dapat berupa pembuatan antibiotik atau vaksin. Antibiotik yang berguna untuk menyembuhkan atau sesuatu. Kemudian vaksin untuk mencegah terjadinya sesuatu seperti vaksin COVID-19 pada tahun-tahun yang kemarin. Kemudian ada bioteknologi lingkungan. Bioteknologi lingkungan bertujuan untuk membersihkan limbah atau polutan. Contohnya pada kapal pesiar yang memiliki polutan yang banyak. Kemudian ada bioteknologi energi, yaitu bioteknologi untuk pembuatan bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan pembangkit listrik. Contohnya seperti kotoran sapi yang diolah oleh jamur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kemudian ada dampak negatif bioteknologi. Dampak negatif bioteknologi adalah keracunan atau alergi, kemudian ada keseimbangan ekosistem terganggu, dan keanekaragaman yang menurun. Dengan pemanfaatan bioteknologi, kita harus bersyukur karena dengan hal tersebut kita dapat membuat hal yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan bioteknologi
agar tidak terjadinya kerusakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.